Tidur adalah salah satu kegiatan favorit gue. Dan tentunya banyak orang lain juga, ini adalah suatu hal yang gue yakini. Sayangnya, di zaman sekarang karena berbagai tuntutan, kita sering memiliki waktu tidur yang berantakan. Gue yakin juga di lingkungan kalian yang terutama udah pada kerja, banyak yang membanggakan waktu tidur mereka yang kurang. Banyak yang menganggap tidur kurang adalah hal yang mereka bisa banggakan. Ucapan seperti, gue tidur cuma 4 jam, gue mah biasa nggak tidur, gue tidur cukup 5 jam. Orang yang mending dengan bilang kalau ya elah segitu aja bawel, gue tidur cuma 3 jam. Terdengar nadanya itu merendahkan, meremehkan orang yang membutuhkan waktu tidur lebih tinggi atau ingin menjaga waktu tidur itu 8 jam. Sedangkan tidur itu merupakan salah satu fitur yang sangat-sangat krusial dalam tubuh kita, dalam keseluruhan sistemnya kita. Jadi next time kalian direndahkan oleh orang lain misalnya karena mengikuti waktu tidur yang sesuai, ingat betapa pentingnya tidur karena konten kali ini adalah melihat betapa penting dan betapa besar peran tidur yang cukup untuk badan kita dan kesehatan mental kita. Pertama, kita harus bahas kenapa tidur itu penting dan meluruskan berbagai mitos yang ada tentang tidur. Baru kita akan masuk ke apa yang terjadi kalau kita kurang tidur, ciri-cirinya, dan dampaknya secara jangka panjang. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus pahami dulu apa yang terjadi di tubuh kita kalau kita itu tidur. So, what is the science behind sleeping? Jadi selama durasi kita tidur normal, kita itu melalui berbagai fase dalam tidur. Ada 4 fase yang kita lalui, di mana masing-masing fasenya ini berdurasi sekitar 60-120 menit. Fase pertama biasanya itu cukup singkat, proses kita mulai ngantuk dan beralih ke tidur. Di fase kedua, tubuh dan pikiran kita itu mulai melambat untuk tidur secara lelap. Di kedua fase ini, kita masih sangat-sangat mudah untuk terbangun dan berbagai gangguan eksternal. Nah, dari sini kita baru mulai masuk ke fase ketiga, yaitu adalah prosesnya deep sleep. Di sini proses tubuh kita masuk ke mode recovery. Aktivitas otak kita menurun, dan hanya yang krusial yang berjalan. Di fase ini juga dimana saat tidur kita sulit banget untuk kebangun, bahkan dari suara keras yang mengganggu. Jadi di ketiga fase ini, pernapasan kita itu mulai memiliki ritme yang konsisten, detak jantung yang terendah, dan mayoritas tubuh kita di lockdown untuk ototnya atau di paralyze supaya nggak gerak-gerak saat kita itu lagi mimpi. Di fase keempat ini masuk ke REM atau Rapid Eye Movement. Di fase ini kita mulai balik ke baseline kita seperti pada saat kita itu bangun. Jadi detak kita itu mulai normal, pernapasan mulai normal, dan di fase ini kita paling sering mengalami mimpi yang paling intens atau vivid. Karena ya otak kita mulai balik ke baseline-nya. Makanya kalian akan sering banget menemui mimpi yang nyata banget dan kerasa real banget mendekati waktu kalian terbangun kan. Jadi kalian pasti pernah merasakan kenapa gue dibangunin pada saat mimpi gue itu bener-bener lagi menarik banget. Kadang beberapa dari kalian yang berharap kalau mimpinya itu bisa dilanjutkan. Nah jadi itu semua adalah proses yang dialami oleh tubuh kita selama kita lagi tidur. Nah tadi kalian ingat kan durasi normal tidur dan setiap fase memakan 60-120 menit. Uniknya ternyata durasi tidur orang yang dulu disebut 7-8 jam itu adalah waktu ideal, ini bisa berbeda-beda kebutuhannya dari setiap individu. Ini diperkuat oleh Dr. Stanley, seorang sleep researcher. Untuk kalian yang mau membaca paper dan semua jurnal dia bisa kalian lihat di deskripsi. Jadi di sini dia menyatakan kalau waktu tidur orang itu bisa berbeda-beda kebutuhannya. Dan ini ada dari level genetik. Sama halnya dengan tinggi orang. Makanya ada tipe-tipe orang yang beda dengan kebutuhan tidur yang juga berbeda dengan orang lain. Ada yang butuh lebih sedikit, ada yang normal, dan bisa butuh lebih lama. Sama halnya dengan orang yang lebih aktif di malam hari dan lebih sulit fokus di pagi hari. Ini sering kali ditemui justru pada anak-anak yang lagi sekolah. Dan banyak research yang justru menunjukkan kalau kepagian itu nggak baik bagi anak-anak yang lagi sekolah. Tapi secara rata-rata, ini adalah waktu tidur yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi sekarang kita bisa mengerti atau memahami proses tidur. Tapi tentunya hal yang cukup aneh kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Kenapa sih sebenarnya kita butuh tidur sampai 1/3 dari hidupnya kita? Ini berarti sesuatu yang krusial banget dalam hidup kita dan jadi kebutuhan penting dalam hidup kita. Alasan utamanya seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dirk Jan Dijk, seorang direktur pada Sleep Research Center di University of Surrey. We sleep because the brain needs to do things that it can't do when you're awake. Simpelnya, hal ini yang terjadi pada saat seperti komputer atau HP kalian mau mengupdate atau upgrade operating systemnya. Nggak mungkin kan mereka bisa melakukannya selagi kalian menggunakan HP atau komputer kalian.
Selalu ada waktu yang disisihkan untuk HP atau komputer kalian melakukan proses update-nya. Entah itu melalui restart atau harus dimatiin terlebih dahulu, harus ada proses seperti itu. Hal yang sama terjadi dengan tubuh kita. Tubuh kita itu memerlukan untuk merefresh semuanya dan semua fungsi kritikal harus diberesin oleh tubuh kita. Jadi hal seperti central nervous system kita atau sistem saraf pusat kita, ini adalah jalur yang paling penting dalam tubuh kita. Dan untuk ngejaga agar dia berjalan baik tanpa adanya hambatan, tidur itu diperlukan. Selama tidur, jalur neurons yang ada di otak kita itu terbentuk, menciptakan jalur yang baru. Ini adalah jalur-jalur yang terbangun dari setiap informasi baru yang kita terima selama kita bangun, entah itu pelajaran, ingatan, maupun kebiasaannya kita. Tapi bukan hanya berada di level otak, di tubuh kita pun melalui proses regeneratif. Kalau kalian misal ikut fitness atau melalui PT dengan tujuan menurunkan berat badan, menaikkan atau membangun otot, pasti hal yang paling penting selalu diucapkan adalah harus tidur cukup di luar makan yang baik. Untuk meningkatkan kinerja jantung, meningkatkan lean muscle mass, endurance, memperbaiki otot dari micro tears, mendapatkan growth hormone, semuanya ini berasal dari waktu tidur yang cukup. Uniknya juga, kenaikan berat badan erat hubungannya dengan jumlah waktu tidur yang kurang. Jadi di sini peran tidur itu sangat-sangat krusial kalau kita lihat dan mengapa tidur itu sangat diperlukan dan bahkan tubuh kita bisa memaksakan kita untuk tidur kalau udah kekurangan waktu tidurnya. Jadi sebenarnya sisi negatif apa aja yang bisa dialami dari kalau kita kurang tidur? Kalau kalian mau melihat secara langsung efeknya, kalian sebenarnya bisa melihat di seri Mythbuster, di mana mereka menguji langsung perbedaan orang yang cukup tidur dengan yang kurang tidur. Gue rasa itu sangat-sangat relevan dengan apa yang kita bisa rasakan. Tapi di sini gue akan rangkum beberapa yang berdasarkan hasil riset dari Sleep Research Foundation, efek dari kurang tidur itu sendiri. Jadi ini studi yang dilakukan oleh Dr. Dings dan para saintis lainnya menunjukkan penurunan ini terjadi saat kita bangun lebih dari 16 jam. Dan kekurangan tidur yang akumulatif akan memburuk semakin lama dibiarkan. Penurunan kognitif ini itu mencakup kemampuan kita dalam mengingat informasi yang baru, mempengaruhi kemampuan kita untuk mempelajari hal baru, mengagung kemampuan kita dalam berkonsentrasi, dan penurunan kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan kognitif ini dampaknya mulai dari rendah sampai parah tergantung sudah sejauh mana kita memiliki kekurangan dalam waktu tidur kita. Lebih seremnya lagi, menurut berbagai studi dan research, kurangnya tidur itu memiliki dampak jangka panjang yang mencakup timbulnya demensia dan Alzheimer's. Semakin banyak studi yang merujuk ke arah sini dan perlu menjadi pertimbangannya kalian. Terutama bagi kalian yang melihat atau punya anggota keluarga yang melalui proses ini. Kalian bisa melihat bagaimana mereka waktu mudanya, apakah memang memiliki sleep deprivation atau tidak. Selain penurunan kemampuan kognitif, kita juga akan mengalami kelemahan dalam performa fisik. Hal ini termasuk ke performa tubuh kita dalam melakukan aktivitas fisik seperti kemampuan olahraga, kemampuan tubuh kita dalam ngebangun otot, atau menjaga berat badan kita. Selain itu, refleks kita juga akan menurun jauh. Hal ini juga terlihat dari tes yang dilakukan oleh Mythbuster. Kemampuan kita akan semakin buruk semakin rendah waktu tidurnya kita. Jadi selain refleks, kita juga akan kurang awas terhadap lingkungannya kita, bahkan bisa melewati hal-hal yang nggak esensial terhadap badan kita. Lebih sering menjatuhkan barang, lupa meletakkan barang, dan berbagai hal lainnya. Dari segi motivasi pun, ini akan mengalami penurunan dalam hidup kesehariannya kita. Motivasi dalam melakukan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita pun ikut menurun. Sama halnya dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau problem solving akan menurun jauh. Di luar itu, mood kita juga akan berantakan atau mengalami mood swings atau bipolar mood yang bisa tiba-tiba marah dan naik turun atau kesabaran menjadi sangat-sangat pendek. Jadi dari sini kita bisa lihat betapa besar dampaknya dari kekurangan tidur dan mengapa orang yang kurang tidur akan memiliki produktivitas yang jauh banget dari baseline-nya atau menjadi rendah dan gak optimal. Ini diperburuk dari hal yang dilihat dari siswa atau para karyawan. Kenapa performanya semakin turun misalnya? Tapi pihak sekolah atau kantor nggak pernah memikirkan well-being karyawan atau murid-muridnya. Riset yang dilakukan oleh Sleep Foundation adalah untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya tidur agar adanya regulasi yang jauh lebih baik terhadap waktu dan jam sekolah, maupun waktu yang diperlukan untuk kerja para karyawannya. Jadi kalau kalian merasa lebih lemah atau merasa diledekin karena kalian berusaha untuk memiliki waktu tidur yang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kalian, ingat semua riset yang menunjukkan betapa parahnya dampaknya kalau hal ini tuh dibiarkan. Dan efek jangka panjangnya nggak akan kalian rasakan di masa muda, tapi nanti pada saat di umur kalian 50-an, saat kalian mulai mengalami misalnya
early onset dementia atau Alzheimer's, dan hal tersebut menurut gue pribadi adalah hal yang paling menyakitkan dialami oleh suatu anggota keluarga. Jadi tolong jaga diri kalian dan investasikan kesehatan kalian untuk diri kalian di masa depan. Semuanya berawal dari waktu tidur yang cukup.